Assalamualaikum. Salam. Hai, akhirnya ketemu. Gua harus gigit nih lawan. Iya, lebih tinggi Kalau lagi. ini gigit. Kalau ini lompat. Alhamdulillah. Insyaallah ketemu lagi ya. Ramadan berkah ya. Terima kasih. Ramadan. Oh ya Mas Ipai, makasih banyak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudara saya? Semoga sehat selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Karena doa kalian saya sukses di Indonesia, tanpa doa kalian saya gak ada apa-apa di Indonesia. Teman-teman, seperti biasa kalian mendoakan bos saya. Terima kasih banyak dan terima kasih banyak sebesar-besarnya kalian masih setia di program Silaturahmi Ramadan. Teman-teman, tema kita hari ini adalah dakwah secara melalui sosmed, melalui TikTok, melalui Instagram. Untuk lebih detail lagi, lebih dalam lagi, saya undang salah satu ustadz yang udah seperti sahabat baik saya, udah seperti saudara, alhamdulillah. Jadi tanpa buang waktu, saya mau langsung sambut, langsung mau undang. Selamat datang Ustadz Samsudin Nur Maka. Assalamualaikum. Masya Allah. Alhamdulillah. Wah, Masya Allah. Ya. Sehat. Selalu sehat, alhamdulillah. Ustadz sama apa kabar? Alhamdulillah. 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 Ayo. Akhirnya bisa main ke sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Kita alhamdulillah udah seperti sahabat. Jadi kalau saya tiba-tiba panggil abang atau panggil yang lain jangan tersinggung karena saking kebiasaan gitu. Ustadz apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Viral terus ya di TikTok. Gue gitu. Iya dong. Emang follow? Saya kalau pas lagi bukan tanpa follow juga bisa muncul kalau lagi terlalu viral. Gimana? Tak sehat? Saya selalu sehat, alhamdulillah. Selalu bersyukur aja, alhamdulillah. Ini tempat duduknya para guru-guru kita ya. Iya, alhamdulillah. Ustadz duduk di sini. Alhamdulillah. Kiai-kiai duduk di sini. Iya. Habib duduk di sini. Alhamdulillah. Suatu keberkahan ya, seperti namanya al-barakat, saya bisa diundang duduk di sini. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Masya Allah. Mudah-mudahan berkabut kita semua. Alhamdulillah. Ini ceritanya gimana ya? Aku bisa tiba-tiba muncul di TikTok, followernya udah 3,5 juta, like-nya sampai 101 itu luar biasa. 101 apa? Like-nya? 101 like juta. 100 juta. Iya, Masya Allah. Jadi Awalnya gimana? kan awalnya di TV. Awalnya dari TV. Awalnya di TV. Terus? Di TV terus kenal dengan selebgram ya. Terus ternyata dakwah di TV itu penontonnya sedikit dari kalangan anak muda. Oh iya, benar-benar. Anak muda lebih banyak lihat di sosial media. Benar ya. Akhirnya YouTube kadang orang masih terlalu effort untuk membuka untuk bisa menonton yang panjang. Benar sekali, benar. Jadi orang-orang ternyata lebih suka untuk menonton yang singkat-singkat saja. Benar sekali, iya. Makanya coba deh kalau di Instagram Ata. Iya, iya. Lebih banyak yang nge-like, kadang-kadang tuh lebih banyak yang ngelihat story dibandingkan feed. Betul sekali, emang sepakat Iya saya. kan? Sepakat saya. Kenapa? Karena orang tuh nggak suka yang panjang-panjang. Ya yang lama durasinya itu. Yang penting singkat dan bermakna. Iya. Masya Allah. Nah sekarang ada platform baru namanya TikTok. Akhirnya mencoba masuk ke sana dengan keresahan, kok ini isinya joget-joget semua. Oh. Kok ini isinya seperti ini semua gitu. Akhirnya nggak sengaja ngelihat satu anak muda namanya Husain Basyaiban. Wah ini bagus nih dakwah nih, tapi sendirian dia, Iya, iya. nggak ada temennya. Nah kalau nggak diisi dengan kebaikan, yang mengisinya adalah keburukan. Masya Allah. Akhirnya kita gunakanlah sebagaimana filosofinya sosial media bagaikan pisau. Kalau dipakai oleh seorang koki, seorang chef akan jadi makanan yang Iya. baik. Tapi kalau dipakai oleh seorang pembunuh akan membunuh orang. Jadi kita gunakan TikTok ini sebagai alat dakwah. Dan ternyata rumusannya ya nggak langsung viral juga, Alhamdulillah. ya nggak langsung FYP juga. Awalnya dipelajari dulu sebenarnya gimana sih caranya. Oh gimana sih, harus tahu penonton butuh apa, Iya, benar. lagi viral apa, itu yang dibahas gitu. Masya Allah. Satu lagi ada pertanyaan saya. Saya perhatiin di TikTok, Ustadz sendiri yang punya kelebihan yang suka sapa sama penonton. Itu artinya gimana? Tolong di teman-teman yang nonton di TikTok, nonton di konten saya gak apa-apa. Ya jadi kalau lihat TikTok saya itu saya sering jamaah al TikTokiyah. Oke. Ya, jamaah al TikTokiyahku yang terlope-lope gitu. Oke. Why? Karena ya Iya, iya. bahasa formalnya jamaah TikTok yang tercinta gitu kan. Masya Tapi kita Allah. pakai bahasa yang membuat mereka ngeh dengan kita Iya. gitu. Ada ciri khas gitu kan.
Jadi kalau ciri khasnya Atta karpet gitu, kalau ciri khas saya ya di TikTok misalnya, atau di TV kita beda lagi penampilannya, di Instagram kita juga beda gitu. Iya. Tapi membuat itu ya supaya orang ngeh aja, oh ini hashtagnya Ustadz Syam banget nih, dengan hashtagnya dia doang yang pakai nih. Jadi kalau mau mencari konten saya cukup ketik aja Al TikTokiyah, terus muncul semua gitu. Masya Allah. Ya. Jadi berarti penting banget kita harus ikutan zaman ya. Wih, Soal dakwah, iya. soal dagang, kita ikutan zaman yang penting. Tongkat Nabi Musa masih ada nggak sekarang? Nggak ada. Kapal Nabi Nuh paling penemuan-penemuan gitu ya. Iya. Kemudian mukjizat yang lain masih ada nggak sekarang? Udah nggak ada. Tapi ada satu mukjizat ada sampai sekarang. Apa itu? Al-Quran. Masya Allah. Dan kita belajar dari Al-Quran bisa berlaku di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja. Gitu. Jadi kita ini sebagai seorang dai, penyampai pesan, mestinya tahu yang disampaikan pesan ini siapa dan medianya siapa, medianya apa. Jadi ada dai, ada mad'u gitu. Apa yang diperdengarkan gitu. Jadi bukan hanya kita egois bahwa ini yang mau saya sampaikan. Kayak gini loh, kayak misalnya kajian nih, kata saya kajian membahas misalnya fikih. Ternyata ada yang di sana duduk selama 2 jam mendengarkan pembahasan saya yang membahas tentang sholat. Ternyata dia punya keresahan tentang masalah keluarga. Saya tuh lebih senang ditanya sama jamaah pertanyaan yang tidak nyambung dengan tema dibandingkan pertanyaan yang nyambung dengan tema. Kalau pertanyaan yang nyambung dengan tema, kadang-kadang itu karena ya udah yang penting bertanya. Tapi kalau pertanyaan tidak nyambung dengan tema, itu dari hati mereka. Benar. Mereka rela nungguin saya selesai tausiah 2 jam hanya untuk menanyakan apa yang ada di dalam hatinya. Iya benar-benar. Nah, salah satu platformnya adalah TikTok itu. Oh bagus. Iya, karena ada Q&A, question and answer itu. Iya gitu. nanti saya juga Q&A ya nanti di situ. Oh gitu ada? Iya. Jual karpet yang banyak gimana caranya gitu. Oh iya dong, harus gitu lah, harus Iya. berbagi. Atau saya sekarang jual karpet banyak gimana? Harus gimana cara? Harus jujur. Jujur, satu, jujur, 2. Ya, tapi nanti Ustaz juga jawab ya. Kalau saya sih gini, jujur. Dan gak main-main harga gitu. Jangan lihat pejabat naikin harga, lihat orang biasa diturunin harga, untuk semua harganya sama. Oh. Itu menurut saya sih. Harus equal Iya, semua. harus semua. Karena kan kalau ada pejabat malah lebih baik kasih lihat yang lebih bagus dong. Iya, apa kita naikin harga gitu itu. Oh, jadi harga ya flat seperti itulah. Saya jadi promo tiba-tiba kenapa? Oh iya dong, harus. Karena saya juga belajar. Nabi kan pedagang. Iya. Kenapa Nabi di skenariokan hidupnya menjadi seorang pedagang? Karena pedagang itu dilatih untuk jujur. Iya. Pedagang itu dilatih untuk tawakal. Siapa manusia paling tawakal kira-kira? Nabi itu diajar kenapa jadi pedagang? Karena pedagang itu paling tawakal. Kira-kira Atta, ada nggak yang menjamin kalau Atta buka pagi sampai malam, ada nggak jaminan ada yang beli? Iya, Nggak ada jaminan. Tapi kenapa Atta buka? Tetap tawakal buka. aja, yakin aja. Iya, pedagang itu tawakalnya tinggi. Oke, kita langsung ke tema. Jadi sekarang dakwahnya lebih Ini belum banyak- temanya nih. Tema sih tema tapi agak sedikit kita belok. Tunggu dulu, saya tertarik sama ini. Iya, silakan. Boleh nggak? Boleh dong. Ini belum panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Saya juga minum ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi mohon maaf, sekarang lebih aktif di sosmed apa masih sering ke masjid-masjid juga? Ya beda. Kalau sosmed itu nggak mungkin nenek-nenek hadir di sosmed. Oh, walaupun ada 1-2%. Tapi kalau di masjid ya pasarnya beda. Iya. Maka sangat berbeda. Kalau mungkin ada yang benar-benar ngikutin, ada beberapa teman-teman yang benar-benar ngikutin. Iya. Ada yang ih beda banget ya kalau lagi ketemu langsung. Ih beda banget ya kalau lagi di masjid. Beda banget ya. Maka kita pendakwahnya harus tahu siapa pendengarnya. Iya. Kalau saya bicara di kantor, pendengarnya adalah bapak-bapak. Bapak-bapak itu lebih seneng yang tinggi bahasannya tapi bercanda. Iya. Kalau ibu-ibu itu lebih seneng bicara hati. Iya. Ibu-ibu itu pendengar dakwah yang pengennya dibela doang sebenarnya. Jadi ibu-ibu itu tidak akan dengar tausiah, bukan cari ilmu, saya cari pembelaan. Biasanya seperti itu. Jadi ibu itu senangnya, ibu sabar ya bu ya, oh Allah akan gantikan kesabaran ibu dengan berlipat ganda surga. Kalau bapak-bapak nggak mau digituin, bapak pengennya, bapak kalau investasi di dunia akan dapat begini di akhirat. Bapak kalau gini, bapak tuh ikut hitung-hitungan, beda. Kalau anak muda sama aja, ujungnya sama aja tapi beda bahasa. Kalau anak muda pengennya bahasa kita lebih santai, lebih gaul. lebih gaul gitu. Kayak misalnya Nabi Muhammad, kita jangan bilang Nabi Muhammad bermuhasabah diri, jangan. Bilang aja Nabi Muhammad tuh pernah healing guys. Pernah healing. Padahal healing kan sama muhasabah, sama menyendiri di gua Hira itu kan sama sebenarnya. Jadi mereka ya berbicaralah sesuai dengan bahasa kaummu. Izin ada satu lagi pertanyaan tapi ini agak sensitif sih, yang mudah-mudahan nggak ada yang tersinggung. Ini kita untuk ilmu saya pribadi saya.
Kalau di sosmed kita pamer-pamer barang-barang kita mahal, itu nggak apa-apa kan? Apa gimana tuh? Ada namanya ujub, Iya. ada namanya ria, ada namanya takabbur, ada yang namanya tahaddus bin ni'mah. Iya. Ini beda-beda tipis nih. Iya. Ujub itu amaze, ingin dikagumi. Jadi pamer untuk banyak yang like. Iya. Itu nomor satu tuh. Ini bahaya, berbahaya. Yang kedua bahaya namanya ria. Apa itu ria? Menggunakan amalan akhirat untuk mendapatkan pujian di dunia. Iya. Ria itu amalan akhirat. Sholatnya dibagusin supaya dibilang, wah khusyuk banget dia sholat. Baca Qur'annya diperbaiki supaya dibilang qori. Memperbanyak ilmu agama supaya dibilang ulama. Itu kan orang yang pertama masuk neraka tuh, sebelum Fir'aun. Subhanallah, ada hadis mengatakan orang pertama dipanggil sama Allah, ditanya, apa yang kau lakukan selama di dunia? Saya belajar agama ya Allah. Terus saya ngajarin orang. Untuk apa? Untukmu ya Allah. Kata Allah, engkau bohong, engkau berdusta. Kau belajar dan mengajar supaya dibilang orang alim. Engkau sekarang masuk neraka. Subhanallah. Nah itu namanya ria. Ria itu menggunakan akhirat untuk pujian dunia. Ada namanya takabur. Takabur itu dunia untuk dunia. Beli barang mewah, sombong dengan hartanya. Itu kan dunia tuh. Tapi ingin dipuji dengan harta tersebut. Takabur, sombong. Takabur juga merendahkan orang lain. Merendahkan orang lain. Ghamtun nas wa batarul haq. Menolak kebenaran dan juga meremehkan orang lain. Tidak boleh. Nah yang boleh cuma satu yang terakhir ini. Apa itu? Tahaddus bin ni'mah. Menyebut-nyebut pemberian Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan atas nikmat Allah, sebut-sebutlah nikmat Allah tersebut. Maksudnya adalah cirinya apa itu menyebut nama Allah, menyebut nikmat Allah, ya semuanya dari Allah. Semuanya dari Allah. Alhamdulillah hari ini saya wisuda S3. Ini semua tidak akan terjadi kalau bukan karena didikan orang tua saya, kalau bukan karena dukungan istri saya, kalau bukan karena doa anak-anak saya, dan paling penting inilah doa dari orang tua saya, dan ini semua adalah kehendak Allah. Berarti nyebut nikmat Allah. Tidak mengatakan, Alhamdulillah saya berhasil S3 karena saya tengah malam belajar karena ini. Enggak. Korun itu hartanya banyak, tapi kenapa dihancurkan? Bukan karena kaya, tapi karena dia menyombongkan diri mengatakan bahwa ini usaha saya, padahal itu dari Tuhan. Jadi boleh aja sebenarnya foto diperlihatkan bahwa saya punya ini. Kenapa? Karena mengatakan bahwa itu nikmat Allah. Tapi itu Atta ya, hanya dia dan Allah yang tahu. Ini orang sombong atau ikhlas itu hanya dia dan Allah. Kita nggak boleh nilai. Benar. Kita nggak boleh nilai orang lain bahwa dia ria atau dia ikhlas, itu hanya dia dan Allah yang tahu. Nggak boleh kita nilai. Mudah-mudahan kita bisa jadi pribadi yang baik. Amin. Ustadz, ada satu lagi pertanyaan. Ini kan saya bikin program Silaturahmi Ramadan. Alhamdulillah udah banyak episode, udah bikin banyak konten khusus untuk bulan suci Ramadan. Ini termasuk dakwah nggak kira-kira? Khusus untuk bulan suci Ramadan? Iya, maksudnya 30 konten khusus untuk Ramadan. Sama guru-guru, sama ustadz-ustadz kita. Fa'idha faragta fansab. Orang beriman itu tidak boleh berhenti beribadah. Detik demi detik harus diisi dengan kebaikan. Salah satu ikhtiarnya ya Ramadannya jangan sampai ada lalainya. Jadi kalau misalnya, capek baca Quran, udah letih baca Quran, ya udah buka-buka YouTube. YouTube-nya jangan sampai YouTube yang dibuka adalah sesuatu yang buruk. Jadi kita menjadi seorang panitia yang menayangkan atau memberikan informasi kepada orang-orang, memberikan tayangan supaya tidak hilang pahala puasanya. Jadi daripada nonton yang lain, ya mending nonton podcastnya Taul Karim gitu ya. Iya, karena isinya juga bukan joget-joget, isinya juga bukan sesuatu yang buruk. Jadi isinya adalah sesuatu yang tidak menghilangkan pahala puasa. Tidak mengurangi pahala puasa. Kan kalau kita nontonnya sesuatu yang buruk kan bisa mengurangi pahala puasa. Puasanya tetap sah, tapi pahalanya yang berkurang. Gitu. Jadi kalau bikin konten yang bagus ya, siapa yang menunjukkan satu jalan kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang sama dengan yang melakukan. Masya Allah. Jadi kita di sini bicara tentang sholat, bagusnya sholat. Gara-gara kita di sini ngomong begitu, ada yang mendengar, ya. Ada yang mendengarkan dan ada yang mengamalkan. Kita juga dapat pahalanya. Amin. Dari 30 episode, mungkin kita nggak pernah tahu episode yang mana yang nyangkut sama orang. Benar. Episode yang mana masuk ke hati orang. Jadi memang kita berusaha aja memberi. Jangan menunggu, wah capek saya bikin konten, nggak ada juga orang yang berubah, nggak ada juga orang yang bertaubat, nggak gitu. Tapi dinilai di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah. Terima kasih banyak Ustadz. Sama-sama. Nanti segmen berikutnya saya mau langsung dengan ceramah aja tentang dakwah, tentang apapun ilmu Ustadz punya boleh berikan ke kita. Teman-teman, hari ini saya belajar soal TikTok. Dulu orang bilang
nggak boleh pakai TikTok, itu aplikasi nggak bagus, jangan diinstal, jangan dipakai. Jadi kita nggak boleh bilang TikTok itu nggak bagus, TikTok itu kurang bagus, TikTok itu jelek. Itu tergantung kita sendirinya. Kita bikin konsepnya kayak gimana. Kalau kita pakai kata-kata mutiara, pakai kata-kata soal dakwah, kita menyampaikan hadis-hadis, menyampaikan surat-surat, itu udah luar biasa berkah banget. Jadi balik lagi ke kita. Jadi kita nggak boleh salahin aplikasi. Kita harus salahin diri kita sendiri. Jadi teman-teman, terima kasih banyak. Jangan kemana-mana, tetap di program Silaturahmi Ramadan. Nah, teman-teman sekalian, jadi tadi udah ditunjukin banyak karpet sama Mas Atta dan akhirnya mengerucutlah kepada 3 karpet ini, dan saya bingung untuk menentukan yang mana satu karpet yang akan dibeli karena bagus-bagus banget, dan sambil mikir interior rumah tuh cocoknya sama yang mana gitu. Jadi bingung lah, kesini bingung. Ini masih bimbang, nggak tahu mau pilih yang mana. Jadi duduk dulu di sini. Nanti minta pendapatnya Mas Atta kali ya. Saya nggak tahu yang mana soalnya, bingung. Saya paling senang kalau... Mas Atta yang mana Mas Atta? Coba. Saya tengah-tengah. Yang tengah-tengah ya bagus ya? Iya, karena beda sama yang Unik, lain. iya benar sih, emang sih. Alhamdulillah teman-teman dan saudara-saudara saya, terima kasih banyak. Ustadz izin boleh ceramah ke saudara-saudara saya, dan aku juga pengen dengar. Siapa tahu saya dapat hidayah yang lebih baik lagi, dapat hikmah yang banyak ya, tentang dakwah melalui sosmed atau sebaiknya Ustadz. Siap. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau berbicara tentang dakwah, ayat ini akan menjadi ayat yang paling di-highlight. Allah katakan, ud'u ila sabili rabbik. Undanglah. Jadi sejatinya dakwah itu undangan, guys. Undangan itu, Atta mau nggak ngundang orang yang tidak kenal ke sini? Undang orang yang tidak Atta tahu siapa, mungkin dia adalah seorang yang tidak baik, atau mungkin dia adalah orang jahat. Kita nggak sembarangan undang orang. Agak susah sih sebenarnya. Agak susah. Iya. Atau sebaliknya, Atta mau nggak menghadiri undangan dari orang yang tidak dikenal? Iya. Mungkin kita tidak akan mau. Maka dakwah itu sejatinya adalah undangan. Bagaimana itu undangan? Undangan itu ada beberapa jenis. Ada undangan yang umum, hadirilah tablik akbar. Siapapun bisa datang, anybody, siapapun bisa datang. Undangan khusus, ada lagi lebih private party lagi. Ada keluarga saja. Selama pandemi ini kan ada undangan khusus, undangan umum, ada undangan keluarga. Maaf ya, ini keluarga saja. Oh maaf ya, ini isi rumah saja yang mengadakan. Syukuran ini hanya internal saja. Dakwah itu berbagai macam. Semakin dia private, semakin harus dekat hubungannya, close friend. Maka jangan pernah kita berdakwah sesuatu yang sensitif, sedangkan kita tidak close sama orang tersebut. Sedangkan kita tidak dekat dengan orang itu. Banyak sekarang tiba-tiba mendakwahi orang lain dengan pembahasan yang sensitif di kolom komentar. Padahal nggak kenal. Dia sekedar follow saja. Saya followers Atta. Tiba-tiba mungkin Atta melakukan sesuatu yang mungkin Atta nggak tahu gitu ya. Atau orang lain lah melakukan keburukan. Tiba-tiba saya langsung aja komen situ. Ini haram bro, tidak ada dalam ini segala macam. Tiba-tiba kita berdakwah, lalu kita mengatasnamakan itu adalah dakwah. Itu bukan dakwah, karena sejatinya dakwah itu kenal dulu. Kenal dulu. Coba lihat ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Banyak dalam Al-Quran, ya Bang Atta, Abai. Banyak dalam Al-Quran itu pakai kul. Kata misionaris, orang yang benci Islam, kenapa sih harus pakai kata kul? Kenapa nggak langsung aja Allah gitu? Kenapa Muhammad disuruh lagi? Muhammad katakanlah, kan bisa saja Allah aja langsung gitu. Kenapa harus pakai Muhammad gitu? Allah kan bisa langsung. Kenapa harus pakai kata kul? Contoh ayat yang tadi, kul ya ibadi, katakanlah Muhammad, wahai hambaku. Padahal harusnya Allah langsung aja gitu, wahai hambaku. Kenapa kok pakai Muhammad lagi? Kenapa kok pakai Rasulullah lagi? Salah satu hikmahnya, dakwah itu mestinya merangkul orang.
Kalau dari Allah langsung ke hambanya, itu kayaknya masih terlalu tinggi tingkatannya. Tapi kalau Nabi Muhammad kepada sahabatnya, bisa dengan dirangkul, bisa dengan disentuh, lalu mengatakan, Allah berkata, Allah berfirman, wahai hambaku, jangan putus asa dari rahmat Allah. Karena rahmat Allah itu luas. Maka subhanallah, lihat Nabi kalau berdakwah. Nabi pernah berdakwah, sahabat ada di depan sana. Lalu Nabi mengatakan, siapa yang mau mengambil nasihatku? Sahabat Abu Hurairah angkat tangan. Saya ya Rasulullah. Apakah Nabi langsung berdakwah kepadanya? Tidak. Abu Hurairah dipanggil ke depan. Fa'akhadha biyadi. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengambil tanganku, memegang tanganku, lalu menasehatiku. Subhanallah. Maksudnya apa? Ada yang disebut dengan dakwah dengan sentuhan. Beda rasanya kalau kita ngomelin anak, kamu tuh main game terus, nggak sholat-sholat. Dengan kita menggenggam tangannya atau kita merangkulnya, lalu kita mengatakan, nah bunda pengen deh kamu hafal Quran. Masya Allah. Dibandingkan bunda langsung mengatakan, kamu tuh kayak anak tetangga dong, udah hafal Quran, kamu ngaji aja nggak bisa. Beda rasanya dengan dirangkul. Nah pengen banget bunda kamu hafal Quran. Bahagianya bunda kalau kamu sholat. Begitu pula kepada pasangan, subhanallah. Maka dakwah itu adalah sesuatu yang dekat, sesuatu yang dekat. Nah hebatnya ayat ini, coba perhatikan ayatnya. Ud'u ila sabili rabbik, undanglah orang lain, undanglah manusia, ila sabili rabbik, menuju jalan Tuhanmu. Biasanya kalau kita ngundang orang tuh ketujuan kan. Iya. Al-Barakat di mana sih? Oh di sini Ustaz, ini Sherlock nih, ini poin-poinnya nih, di titik poinnya nih di sini nih. Tapi kalau bicara dakwah, bukan lokasinya yang dikasih. Allah tidak bilang, uda'u ilal Islam, undanglah orang menuju Islam. Tidak. Allah tidak bilang, uda'u ilal jannah, undanglah orang menuju surga. Tidak. Allah tidak bilang, uda'u ilal iman, undanglah orang menuju iman. Tidak. Tapi Allah katakan, undanglah orang menuju jalan Tuhanmu. Jadi tugas kita berdakwah hanya menunjukkan jalannya. Terserah orang itu mau ngelewatin atau nggak mau lewat situ, jangan dipaksa. Jangan tiba-tiba orang lain beda jalan dengan kita lalu kita menyalahkan mereka. Tidak. Dakwah tidak seperti itu. Subhanallah. Ud'u ila sabili rabbik. Lalu ada metodenya. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dengan hikmah, dengan contoh, dengan bijaksana. Cucunya Rasulullah, Sayyidina Hasan wal Husain, itu pernah lagi wudhu. Kan mereka adik kakak, nggak kembar tapi adik kakak. Dia ngelihat seorang kakek yang wudhunya salah. Salah cara berwudhunya. Mereka mikir, abang, ya anggaplah kalau kita bahasa kita, bang, gimana ya cara negor dia ya? Kan orang tua, nggak enak tersinggung ntar. Kalau kita bilang wudhunya salah, gimana ya? Wah ini keturunan Rasulullah, pinternya, cerdasnya, Masya Allah. Kata abangnya, gini aja deh, kamu wudhu di sebelahnya. Lalu kamu pura-pura salah, ntar aku negor kamu. Akhirnya si anak ini, si adeknya ini tadi langsung berwudu dengan cara yang sama dengan si kakek itu. Dia berwudu dengan cara yang sama dengan kakek sampingnya di sebelahnya. Lalu abangnya datang, Dek, nggak gitu caranya, itu salah. Kalau wudu tuh kayak gini, kayak gini, kayak gini. Si kakek yang mendengarkan, ini mah gue yang salah berarti dari tadi ya. Ini mah saya yang salah. Coba lihat, dakwah dengan bijaksana. Ada orang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ya Rasulullah, uballighuka ala salatain. Saya mau masuk Islam, tapi saya mau cuma sholat cuma 2 kali satu hari. Saya nggak bisa 5 kali. Boleh nggak saya masuk Islam? Sholat cuma 2 kali. Sahabat protes, mana ada sholat 2 kali? Orang 5 kali kok. Apa kata Rasulullah? Ya udah, sholat aja 2 kali sehari. Sahabat semua protes. Apa kata Nabi? Kalau dia sudah menikmati 2 sholat itu, dia pasti akan sholat 5 waktu. Lagi, Masya Allah. Dia pasti sholat 5 waktu. Ada juga orang mau masuk Islam. Ya Rasulullah, saya mau masuk Islam, tapi sayang banget deh kalau pakai zakat segala. Saya nggak mau ngeluarin zakat. Akhirnya kata Nabi, ya udah masuk Islam aja gitu, nggak usah ngeluarin zakat. Kata sahabat, ya Rasulullah, apakah engkau menghalalkan pelit? Apakah engkau menghalalkan sifat kikir? Kata Nabi, tidak. Dia kalau sholatnya udah bener, dia kalau udah masuk Islam, mencintai Islam, jangankan zakat, dia akan mengeluarkan semua hartanya. Jadi kita nggak boleh ngalang-ngalangin orang. Misal, Ustadz, saya pengen puasa tapi saya masih maksiat. Ustadz, saya pengen sholat tapi saya malu karena saya belum berhijab. Ustadz, saya pengen... Nggak kayak gitu. Izinkan orang lain mengenal jalan Tuhannya. Iya, bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Wal mau'izah hasanah, nasihat yang indah. Makanya salah satu platform biar indah pakai TikTok. Salah satu platform biar indah pakai sosial media. Biar dihias aja, ya tinggal kreativitas kita aja. Gimana bisa gitu. Karena kalau kita bilang dakwah itu harus di masjid, rata-rata isinya masjid kakek-kakek, nenek-nenek. Ya.
Dulu saya waktu mau cari jodoh, saya cari di masjid. Saya mau cari di masjid nih. Ternyata yang hadir di masjid nenek-nenek. Gimana saya bisa dapat jodoh di masjid? Oh, berarti ngomong sama nenek-nenek? Enggak lah. Oh, Iya. Terus kata nenek, oh jangan gitu Ustaz, saya kan punya anak perempuan. Oh iya. Pas lihat ibunya, wah cantik nih ibunya nih, pasti anaknya cantik. Pas dikasih lihat fotonya, ternyata anaknya mirip bapaknya. Oh gitu. Ya mirip ibunya. Jadi subhanallah, ternyata jadi saya lata orang paling sedih kalau ada ustadz lain bilang TikTok itu haram. Kenapa? Karena saya ketemu jodoh saya di TikTok. Oh gitu. Iya, kalau TikToknya haram berarti jodoh saya juga haram karena cara mendapatkannya haram. Jadi subhanallah. Jadi tidak boleh kita serta-merta mengatakan suatu ini yang haram. Quran aja bisa jadi haram kalau Quran itu dipakai untuk nipu orang. Iya. Ayat aja bisa jadi haram kalau ayat itu dipakai untuk membodoh-bodohi orang. Iya. Nah, ini kan satu platform aja, satu media saja. Wal mau'izatil hasanah, nasihat yang indah. Baru setelah itu wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau diajak debat, diajak diskusi baru, tapi gunakan ahsan. Apa itu ahsan? Ahsan itu sesuatu yang lebih baik. Kalau misalnya dia katain kita, mohon maaf ini ya di podcast, mohon maaf. Dia bilang, "Dasar kamu bodoh." Kita harus kasih yang lebih baik daripada bodoh. Oh, iya, mohon maaf ya pinter. Yang lebih baik daripada apa? Pinter gitu. Oh. Dasar orang miskin. Kita balas yang lebih baik daripada miskin. Dasar kamu orang kaya. Gitu. Oh, iya, Jadi iya, kasih iya, yang lebih baik. Bagus, Ahsan. bagus. Lalu Allah tutup dengan mengatakan, Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dakwah ya dakwah. Tapi sungguh Allah lah yang menentukan siapa yang sesat dan siapa yang diberikan petunjuk. Jadi kita nggak pernah bisa menjudge orang lain bahwa dia adalah ini dan begini. Makanya kita pakai platform apa saja untuk berdakwah. Yang penting jangan mencampur adukan antara yang batil dengan yang hak. Ya, kita ambil jalan tengahnya. Kalau ada celah kebaikan di dalamnya, ambil. Ada celah kebaikan di YouTube, bikin podcast baik. Ada celah kebaikan di TikTok, bikin konten yang baik. Ada celah kebaikan di mana saja, ya. Ada celah kebaikan di jualan karpet, ambil kebaikan di sana. Tunjukkan bahwa saya penjual karpet yang adil, yang jujur, yang amanah. Itu kan dakwah juga namanya. Insyaallah. Gitu. Terima kasih banyak Ustaz, bagus banget, bagus banget. Mudah-mudahan kita bisa pakai dan bermanfaat Kalau untuk nggak banyak bagus, saya nggak diundang ke sini. Enggak. Ya, oke. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Tak. Iya. Teman-teman, terima kasih banyak dan jangan lupa rajin puasa, harus sholat tarawih paling 2 rakaat, 4 rakaat yang penting harus sholat tarawih supaya ibadah kita lancar. Teman-teman, saya sedikit mau menyampaikan ke kalian, selama bulan puasa itu kalau bisa harus berbuat baik. Kalau nggak bisa berbuat baik harus punya niat yang baik. Nggak boleh dalam hati kita mikir yang aneh-aneh. Seperti contohnya, kita lagi bikin program Silaturahmi Ramadan, kebetulan tetangga kita lagi inovasi. Jadi sering banget bocor suara dalam mic. Tapi kita sebagai orang baik, sebagai tetangga baik, kita nggak boleh tegur mereka. Itu mereka juga lagi berjuang untuk masa depan, lagi berjuang untuk kerja keras. Jadi sebagai tetangga baik kita ikhlaskan. Kita juga di sini lagi cari rezeki, mereka juga lagi cari rezeki. Jadi kita nggak boleh tegur hal-hal kecil kayak begini. Itu hal biasa. Jadi lebih baik kita jadi pribadi yang baik, jadi tetangga yang baik. Terima kasih ya teman-teman. Nanti ketemu di segmen berikutnya ya. Mudah-mudahan tetangganya nonton. Amin, nonton, insya Allah nonton. Saya kirim aja linknya. Terima kasih ya teman-teman. Nah, teman-teman sekalian, jadi tadi udah ditunjukin banyak karpet sama Mas Atta dan akhirnya mengerucutlah kepada 3 karpet ini dan saya bingung untuk menentukan yang mana satu karpet yang akan dibeli karena bagus-bagus banget dan sambil mikir interior rumah tuh cocoknya sama yang mana gitu. Jadi bingung lah kesini, bingung. Ini masih bimbang, nggak tahu mau pilih yang mana. Jadi duduk dulu di sini. Nanti minta pendapatnya Mas Atta kali ya. Saya nggak tahu yang mana soalnya, bingung. Saya paling senang kalau Mas Atta yang mana Mas Atta? Coba. Saya tengah-tengah. Yang tengah-tengah ya bagus ya? Iya, karena beda sama yang Unik, lain. iya benar sih, emang sih. Terima kasih ya saudara-saudara saya masih setiap di program saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian dan untuk keluarga kalian semua. Izin Ustadz, sekarang saya mau panggil langsung namanya Bang Mamat. Dia juga rajin di sosmed, rajin banget di sosmed dan
dia juga pengen belajar dari Ustadz gimana caranya biar saya juga bisa pakai sosmed yang lebih baik lagi caranya gitu. Saya langsung panggil aja ya. Siap. Selamat datang Mas Mamat. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, ayo. Sama saya nggak Assalamualaikum. Sama nggak? Assalamualaikum. Ayo silakan duduk. Apa kabar? Alhamdulillah baik sehat. Alhamdulillah. Saya sering banget melihat Ustadz ini di TikTok. Oh gitu. Iya. Saya sering lihat Anda di mana? Di mana? Masya Allah. Terkenal dengan artis komedian bikin pelawak lucu-lucu gitu ya. Ya, saya kebetulan komedian, jadi suka ngisi acara-acara lawak. Kadang juga suka ngisi acara stand up. Saya Oh, stand up. Sekarang ini Masya alhamdulillah. Allah. Berarti pahala juga bikin ketawa orang, bikin bahagia orang. Oh iya, harus. Ya karena dakwah itu kan tidak bisa kaku-kaku banget. Gitu. Betul, jadi harus memberi hiburan Memberi hiburan. biar orang tuh senang. Orang Hiburan, tertawa. tapi jangan hiburan yang tidak ada isinya. Betul. Makanya bagus beliau. Mau hiburan tapi ada dakwahnya di dalam. Itu Tat. Jadi kalau menghibur itu dapat pahala Tat. Oh iya dong. Tapi kalau wanita penghibur tuh dapat pahala nggak Tat? Hibur yang dihibur siapa? Ya? Kalau wanita penghibur tapi yang dihibur suaminya ya dapat pahala. Oh begitu Tat. Oh iya. Ya, jadi selalu ada sisi positif dalam sesuatu. Pernah isi acara sama Bang Komeng ya? Ya, saya sama Bang Omeng, Bang Adul biasa suka partneran saya. Oh, Masya Allah. Tapi coba bikin ketawa saya dong, saya biar Iya, dapat iya, pahala iya. juga ya, bikin ketawa saya. Saya mungkin Saya pura-pura serius dulu nih. mungkin ini sebuah pertanyaan sama Ustadz ini. Oh, Kebetulan Ustadz. saya tuh yang mau Iya, saya mau pengen ketawa ini sebenarnya. Ayo bikin ketawa saya. Ini pertanyaan aja, pertanyaan yang mungkin mudah-mudahan ini bisa bikin ketawa. Jadi saya itu dulu sama Ustadz suka diginin. Mat, kalau ketemu sama orang nanya kabar kita, bilang aja kabar kita baik gitu. Kata, oh iya siap Ustadz. Kalau orang nanya, Mat, kalau misalnya ada yang nanya, gimana kerjaan kamu? Bilang aja baik. Saya selalu bilang gitu. Nah, pas teman saya nanya saya nih, Tat. Iya. Mamat, apa kabar? Alhamdulillah baik. Iya. Mamat, gimana kerjaan kamu? Alhamdulillah baik, lancar. Terus teman saya pinjam duit sama saya. Iya. Mat, saya pinjam duit dong. Kan katanya kerjanya baik. Nah, sekarang saya jawabnya gimana ya? Ini gimana ya, Tat? Ya kan harus al-baik. Alhamdulillah baik, tapi dia mau pinjam duit sama saya, Tat. Iya. Ada. Tapi ada. Nggak ada, jadi Iya. makanya Ada kan apa nggak ada nih? saya nggak ada, Tat. Oh. Kalau ada kasih. Kalau Nggak nggak ada. ada nggak baik berarti. Ya, makanya sih ditanya, kalau ditanya sama orang, gimana kabarnya? Bilang Iya. aja baik, Mat. Kalau ditanya gimana kabar kerjaannya? Oh, bilang aja baik, alhamdulillah lancar. Itu kan namanya doa. Iya. Nah, kebetulan saya ditanya sama teman saya. Iya. Mat, gimana kabarnya? Saya bilang baik. Iya. Mat, gimana kabar kerjaannya? Alhamdulillah lancar, berkat, tiap hari rezeki ada aja. Nah, ini teman saya mau pinjam duit sama saya. Jadi saya harusnya jawabnya bagaimana kalau kayak gitu? Saya dalam kondisi nggak punya uang. Tapi saya nggak ketawa, bilang aja saya orangnya bersyukur. Apapun terjadi saya bersyukur, bilang gitu aja, simpel. Tapi saya belum ketawa ini, beneran. Jahat banget. Jadi yang Ya, saya ketawa dalam hati, Ya tapi udah, lagi dalam nahan. hati aja. Tadi saya ketawa tapi saya nahan pura-pura. Jadi bukan yang harus dijawab bukan jawab baiknya yang wajib. Tapi yang harus dijawab alhamdulillah. Jalanin aja. Alhamdulillah. Bukan baiknya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Jadi walaupun sakit ya bilang sakit, tapi pakai alhamdulillah. Alhamdulillah sedang sakit. Harus pakai alhamdulillah. Gimana kerjaannya? Alhamdulillah di PHK. Alhamdulillah, pokoknya alhamdulillah ala kulli hal. gitu. Jadi kalau ada yang mau minjem duit ya alhamdulillah juga. Mau pinjam duit dong, alhamdulillah lagi nggak punya nih. Oh iya betul. Jadi yang wajib bukan baiknya, tapi yang wajib adalah alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah itu bisa buat apa aja, Pak Ustaz? Oh iya dong, karena Nabi kan alhamdulillah ala kulli hal. Ketika Nabi tertimpa sesuatu yang dia nikmati, yang bagus, yang enak menurut manusia, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat bacaannya. Tapi kalau tertimpa musibah, Nabi bilang alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Jadi everything is alhamdulillah. Jadi harus tetap bersyukur dalam kondisi seperti apapun. Every situation. Alhamdulillah. Pernah bikin konten dakwah nggak? Saya belum pernah bikin konten dakwah. Makanya saya ini kan suka ada di YouTube juga. Saya suka menghibur orang. Nah, saya tuh pengen banget berdakwah nih di media sosial. Ini gimana ya? Punya nggak sosial media? Saya punya media sosial, cuma saya tuh kayak merasa saya tuh belum punya ilmu, saya belum punya keberanian. Ini gimana? Tapi saya pengen banget dakwah di situ, Ustaz. Itu gimana, Ustaz? Mungkin Ustaz bisa ngasih saya masukan atau nasihat. Jadi dakwah itu kan tidak harus menyampaikan ayat. Dakwah itu dengan cara berakhlak baik. Contoh nih, kita lagi berisik nih tetangga kan? Ya, kita dengan tidak menegur mereka, dengan sabar, dengan
mereka kasih kita suara berisik, kita kasih mereka makanan Pakistan, itu dakwah namanya. Ini orang sabar banget sih. Iya. Ya kan? Oke. Dengan ya misalnya kita bisa berdakwah dengan cara apa? Benar-benar. Nih Bang Atta ini baik banget. Kenapa? Saya dari tadi berkomedi, saya dari tadi melucu, tapi dia ketawa, memaksakan diri ketawa. Berarti kita sedang berdakwah kepada dia. betul. Walaupun tidak lucu gitu. Iya, membuat orang senang. Dia membuat orang senang, kita sedang Itu berdakwah. membuat saya senang. Iya. Bang Atta dapat pahala. Dapat pahala. Karena saya jadi senang. Karena dakwah itu nggak harus nyampein ayat, menyampaikan komedi. Tapi ternyata, kalau sama Bang Mamat tuh baik banget akhlaknya segala macam. Dakwahnya dia komedian tapi dia rajin sholat. Itu dakwah namanya. Dia komedian tapi kalau sholatnya tepat waktu. Yang dicontoh orang bukan komedinya tapi sholat tepat waktunya. Oh, betul. Itu dakwah. Siapa sih dia? Siapa namanya? Attaul Karim. Yang mana? Penjual karpet. Tapi Masya Allah banget silaturahminya. Yang dicontoh orang bukan jual karpetnya tapi silaturahminya. Amin. Jadi dakwah silaturahmi. Dakwah itu nggak harus kita ngomong. Dakwah itu kan al-hikmah, mencontohkan apa segala macam. Menjadi seorang misalnya, ada teman-teman gamers ya, teman-teman gamers, pemain PUBG, pemain Mobile Legend gitu. Bisa nggak saya berdakwah dengan PUBG? Bisa. Kenapa tidak? Sedang war, sedang match ya, sedang dalam push rank misalnya, dia sedang asik-asiknya, musuhnya tinggal 3, padahal dikit lagi udah menang, lalu dia mengatakan pada suara adzan, sorry ya bro, saya harus sholat. Dakwah itu. Masya Allah. Kata yang lain, yang main yang lain, gila nih orang ini parah banget nih, bahkan udah hampir menang aja ditinggal gara-gara sholat. Dakwah. Bagus ya. Itu dakwah. Jadi dakwah itu nggak harus ngomong, Menunjukkan kebaikan. menunjukkan. Oh, itu dakwah. Iya. Siap. Apalagi Ya, ini juga dikasih, ini kan termasuk dakwah juga ini. Gimana Maka maksudnya tuh? Ngasih kita Ya, ini. bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. ya. Takutnya tenggelam nanti. Saya doain. Biasanya kalau habis minum ini teh Pakistan langsung bisa bahasa Pakistan. langsung bisa bahasa Pakistan. Iya. Ada Itu nggak sih yang- saya nggak jamin, tapi hidungnya pasti mancung. Oh gitu. Iya. Mancung Ada ke nggak yang samping. apa Arab gitu? Biar saya tuh bisa bahasa Arabnya jago. Ada nggak tehnya bahasa Arab? Bisa ada ya Oh, bahasa nggak Arab. ada. Bahasa Arab kali Marwi. Kali Marwi. Iya. Si minum lagi Tat. Oh iya. Bahasa Arab dong minumnya. Alhamdulillah kurang segelas lagi. Nanti setelah selesai. Bang Mamat dan Ustadz, terima kasih Iya. banyak. Nanti insya Allah segmen berikutnya kita makan bersama, makan khas Ada Pakistan. makan-makan. Ada. Iya. Ini orang curang ya. Kenapa? Dia datang pas mau makan-makan aja. Wah. Kita semua kali. Kita kan dari tadi puas dakwah Oh dulu. iya. Berarti rezeki dia. Iya, Jadi bisa rezeki ya. dia. Iya. Berarti saya mau kucing, mendingan saya. Kucing aja tuh datangnya sebelum orang disiapin makan, kucing udah datang. Mm-mm. Berarti saya datangnya pada saat mau makan. Iya. Berarti Bapak adalah Temennya kucing. Temannya kucing. Bagus. Alhamdulillah. Makasih ya. Teman-teman jangan kemana-mana, tetap di program Satu Ramai Ramadan. Nanti kita ketemu di segmen berikutnya. Nah, teman-teman sekalian, jadi tadi udah ditunjukin banyak karpet sama Mas Atta dan akhirnya mengerucutlah kepada 3 karpet ini, dan saya bingung untuk menentukan yang mana satu karpet yang akan dibeli karena bagus-bagus banget, dan sambil mikir interior rumah tuh cocoknya sama yang mana gitu. Jadi bingung lah, kesini bingung. Ini masih bimbang, nggak tahu mau pilih yang mana. Jadi duduk dulu di sini. Nanti minta pendapatnya Mas Atta kali ya. Saya nggak tahu yang mana soalnya, bingung. Saya paling senang kalau Mas Atta yang mana Mas Atta? Coba. Saya tengah-tengah. Yang tengah-tengah ya bagus ya. Iya, karena beda sama yang Unik, lain. iya benar sih, emang sih. Alhamdulillah, terima kasih ya saudara-saudara saya. Ustadz izin, sebelum saya kasih kita makan, saya pengen kasih hadiah dulu. apa itu? Ada ini. Oh, kita dapat hadiah. Ada kita ada. Gue doang kali. Saya dikasih ntar. Hey. Iya. Kita berdiri. Al-Barkat Oriental Rugs and Carpets. Masya Allah. Salam silaturahmi. Ini Masya keluarga Allah. kita selalu baca dalam hati. Karena doa kalian kita sukses Indonesia. Tanpa doa kalian saya nggak ada apa-apanya. Ini selalu dalam hati maksudnya? Mana kita ingat, karena doa kalian orang Indonesia, kita sukses di Indonesia. Oh, Masya Karena Allah. Indonesia baik sama kita, jadi selalu kita Ini ingat. bersyukur nih. Iya, harus bersyukur. Iya, Masya Allah. Kalau saya pintar, saya bisa sukses di negeri saya sendiri. Masya Tapi Allah. karena orang Indonesia baik, kalau nggak baik, mungkin saya udah balik lagi kali. Masya Udah 14 tahun di Indonesia, udah warga negara Indonesia. Karena orang Indonesia doanya orang Indonesia. baik. Doa orang Indonesia, kebaikan orang Indonesia. Masya Allah. Terima kasih banyak. Ada Jazakallah juga khair. buat Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah. Terima kasih Bang Atta. Tulisannya sama sih. Salam Sama. silaturahmi al-barkat.
Ya. Biar berkah terus Bang Atta ya. Amin. Ustadz juga. Iya Mau dong. boleh nitip dulu kita makan? Iya. Kita bukan kayak TV pasti dibalikin kok. Oh gitu ya. Kalau TV kan nggak suka Nah, balikin. properti. Properti kita pasti balikin. Ya, aku nggak sebut nama TV kok. Ya, ayo bismillah. Saya cari pahala ya. Dari seluruh segmen, ini segmen paling favorit. Oh gitu. Oh iya dong. Kuliner. 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 Ini namanya makanan apa ini? Makanan khas Pakistan ini. Pakistan. Udah kita aja dulu. Apa pengen keluar sadar. Jadi Oh, kita itu. nggak perlu ke Pakistan. Kepeki-peki apa sih kepeki? Kita nggak perlu ke Pakistan untuk makan ini. Oh, Cukup iya. di sini kita udah makan makanan Pakistan. Oh gitu. Mau nasi dulu Pakistan apa emangnya di roti? mana? Pakistan di mana? Pakistannya saya di Blok A. Dia bukan di Pakistan, tapi di Pacitan. Pacitan. Betul, Pacitan. Boleh saya ambilin, boleh nasi? Mau roti apa nasi? Tanya dulu. Saya mau nasi dari pagi belum makan nasi. Oh kasihan nih, kasihan. Wah, biar kasihan nih. Maaf ya. Emang dia datang ke sini buat makan. Iya, iya, iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nih pakai ini nih. Waduh, alhamdulillah. Biasanya dituangin ini ya di atasnya. Itu tergantung seleranya. Kayak kucing. Kucing, kucing. Ustaz bismillah, cocol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma ngomong-ngomong barik porsinya lana kejauh fima nih, nggak razaqtana wa nyampe qina saya. adzabannar. Wah, wah, wah. Kejauhan kursinya, nggak nyampe. Duduk di meja nggak apa-apa juga. Tuh, sama Ustadz juga kejauhan. Oh Tuh. iya. Kan kalau begini kan pas ya Tat ya, enak. Ustaz, terima kasih banyak. Mas Mamat, terima kasih banyak ya. Ya, sama-sama. Iya, Bang izin Atta. saya closing, kalian lanjut makan. Wih, enak banget nih. Alhamdulillah, dicocol-cocol aja gitu. Alhamdulillah. Enak banget nih. Alhamdulillah. Teman-teman, alhamdulillah hari yang penuh berkah. Mudah-mudahan bawa berkah buat kalian juga. Mudah-mudahan kita bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi dan jangan lupa berbuat baik. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di konten berikutnya, episode berikutnya. Selama itu jaga kesehatan, tetap rajin puasa dan tetap sayang sama orang tua. Oke, sampai ketemu lagi ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pas masuk ke Al-Barkat rasanya gimana? Rasanya biasa aja karena saya udah sering kesini. Oh gitu ya. Berarti nggak seneng dong? Seneng Betul, lah. biasa lah. Karena kalau saya masuk ke sini yang ada di pikiran saya adalah makanannya, minumannya, sambutannya, Amin. semuanya. Masya Allah. Makasih banyak baik. Saya yang terima kasih banyak, berkah selalu ya. Di sini tenang, damai, feels like home ya. Ya. Apa namanya? Berasa di rumah sendiri, nggak ada yang susah-susah di sini, nggak ada. Alhamdulillah. Nah, teman-teman sekalian, jadi tadi udah ditunjukin banyak karpet sama Mas Atta dan akhirnya mengerucutlah kepada 3 karpet ini dan saya bingung untuk menentukan yang mana satu karpet yang akan dibeli karena bagus-bagus banget dan sambil mikir interior rumah tuh cocoknya sama yang mana gitu. Jadi bingung lah kesini, bingung. Ini masih bimbang, nggak tahu mau pilih yang mana. Jadi duduk dulu di sini. Nanti minta pendapatnya Mas Atta kali ya. Saya nggak tahu yang mana soalnya, bingung. Saya paling senang kalau Mas Atta yang mana Mas Atta? Coba. Saya tengah-tengah. Yang tengah-tengah ya bagus ya. Iya, karena beda sama yang Unik, lain. iya benar Unik. sih, emang sih.